Perkenalkan, saya Friska Lumenggaol. Saat ini saya mau membahas topik yang menarik terkait isu-isu pendidikan agama Kristen di dalam masyarakat majemuk. Yang akan saya angkat kali ini adalah tentang kenapa Gen Z nggak respect lagi sama yang namanya figur rohani, dan terjadinya krisis keteladanan di dalam pendidikan agama Kristen. Pernahkah kamu merasa apa yang diajarkan oleh figur rohani seperti guru, pendeta, atau bahkan youth leader itu berbeda jauh dengan kehidupannya sehari-hari? Menurut riset, adanya risiko nyata generasi muda kehilangan role model yang bisa mengarahkan mereka ke arah yang produktif dan positif itu sangat nyata di dalam generasi Z saat ini. Ada banyak hal yang membuat generasi Z kecewa, tapi kita akan melihat lebih dahulu mengenai latar belakangnya. Apa sih keteladanan menurut generasi Z ini? Keteladanan generasi Z itu bukan soal kesempurnaan, tapi keaslian dan transparansi. Generasi Z melihat bahwa keteladanan ini harus sempurna, yaitu harus nyata, harus asli, harus otentik, dan transparansi. Jadi semua orang boleh melihat bahwa orang ini adalah teladan yang patut dicontoh. Dan generasi Z sangat menghargai seseorang yang mengakui kesalahan dan berjuang, bukan yang hanya terlihat pencitraan atau hanya terlihat sebagai orang rohaniwan, orang yang patut untuk dicontoh, patut untuk memberikan teladan. Tapi kenyataannya adalah seseorang yang tidak mengaku bersalah ketika dia bersalah, tidak berani berjuang, bahkan mundur sebelum berjuang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi generasi Z ini bisa kecewa. Yang pertama adalah media sosial yang membuat kehidupan figur publik termasuk rohaniwan itu terekspos dan mudah untuk dikritik. Jadi ketika kehidupan semua orang sudah mulai terekspos, sudah mulai muncul, maka hal itulah yang membuat generasi Z bisa kecewa ketika yang mereka lihat di media sosial sangat berbeda jauh dengan yang mereka lihat di kehidupan nyatanya. Dan yang kedua ada gaya hidup versus ajaran. Jadi kontradiksi antara khotbah tentang kesederhanaan versus gaya hidup yang mewah yang diunggah di akun sosial media. Jadi ketika seorang pemimpin atau seorang yang patut untuk memberikan teladan, dia berkhotbah, dia menyampaikan, dia bercerita mengenai kesederhanaan di mana semua orang harus hidup dengan sederhana, tapi nyatanya di media sosialnya dia kelihatan hidup mewah, mengkonsumsi hal-hal yang mewah, membeli hal-hal yang mewah, sehingga itu menjadi kontradiksi bagi generasi Z. Dan yang terakhir ada upaya berlebihan yang terlihat gaul, yang terlihat lebih, yang terlihat bisa diteladani atau relatable, tapi malah terasa palsu dan tidak didukung dengan integritas. Dan Gen Z sangat cepat dalam mencium ketidakjujuran. Setelah kita mengetahui tentang alasan Gen Z merasa kecewa, sekarang kita akan membahas isu-isu pendidikan agama Kristen yang sesuai dengan pembahasan kita. Yang pertama ada do as I say, not as I do. Jadi figur PAK, figur pendidikan agama Kristen ini sering membebankan standar moral yang tinggi tanpa menunjuk perjuangan pribadi.
Contohnya ketika seorang guru PAL mengkritik gosip, oh tidak boleh bergosip, oh anak-anak peserta didik tidak boleh bergosip, tapi guru tersebut ikut menyebarkan kabar-kabar gosip di grup WA-nya atau bahkan men-sharekannya di media sosialnya. Ada inkonsistensi etika public and private. Jadi, keteladanan itu hanya muncul di mimbar atau di ruang kelas, tapi hilang saat bertemu di luar atau di area parkir atau di halaman sekolah. Itulah yang membuat Gen Z merasa bahwa keteladanan ini sudah tidak ada, karena mereka hanya melihatnya ketika di mimbar, ketika di guru sedang mengajar, ketika pemimpin sedang berbicara, tapi mereka tidak melihat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ada ketidakmampuan beradaptasi dan dengan isu kontemporer. Jadi figur rohani terlalu kaku dan tidak mampu merespon isu-isu penting di Gen Z seperti kesehatan mental, self-love yang berlebihan, atau orientasi seksual yang sudah berbeda. Jadi ketika figur rohani ini tidak bisa masuk dalam isu-isu yang sedang beredar di dalam Gen Z, tidak bisa menangani kesehatan mentalnya, self-love yang berlebihan, dengan perspektif kasih dan alkitabiah, maka itu akan membuat Gen Z merasa bahwa keteladanan ini semakin tidak ada lagi di dalam kerohanian, di dalam kekristenan. Dan ada juga otoritas tanpa relasi. Ketika figur PAK hanya ingin dihormati karena jabatannya tanpa membangun relasi yang personal dengan tulus dengan Gen Z, maka Gen Z hanya belajar dari orang yang mereka cintai dan mereka hormati secara pribadi. Mereka tidak akan merasa bahwa orang ini perlu diteladani ketika figur PAK hanya ingin dihormati secara jabatan yang lebih tinggi, tapi tidak mendalami kehidupan mereka, tidak membangun hubungan yang erat dengan mereka. Mereka perlu yang namanya membangun hubungan yang erat dengan figur-figur PAK ini. Saja selain isu-isu PAK yang sudah kita ketahui, ada solusi dan langkah nyata yang bisa diambil. Yang pertama adalah untuk figur keteladanan itu sendiri, yaitu guru, pendeta, atau bahkan leader. Yang harus dilakukan paling pertama adalah prioritaskan keasliannya, autentiknya. Jadi berani menunjukkan kerentanan, mengakui bahwa kegagalan bukan membuat lemah, melainkan membuatnya menjadi relatable atau menjadi bisa dipahami oleh Gen Z. Mereka tidak membutuhkan hal-hal yang mewah, mereka tidak membutuhkan hal-hal yang luar biasa, orang yang sangat sempurna untuk diteladani, tidak. Tapi mereka membutuhkan orang yang otentik, yang betul-betul menunjukkan keasliannya, yang sama seperti yang mereka lihat di media sosial dan sama seperti ketika mereka bertemu secara pribadi. Itu yang mereka perlukan. Yang kedua, ada keteladanan digital. Jadi menjadi teladan juga harus dilakukan di media sosial. Jadi harus menyampaikan konten-konten yang menginspirasi mereka, bukan yang memamerkan kemewahan, bukan yang memamerkan hal-hal yang indah di mata. Tapi mereka ingin melihat bahwa yang dibagikan di media sosial itu adalah hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehidupan dari figur keteladanan itu sendiri. Yang terakhir ada memimpin dengan melayani. Jadi cobalah sebagai figur keteladanan, sebagai guru, pendeta, leader, atau bahkan orang tua, mulailah pindah dari model bos kepada model gembala yang hadir, yang mendampingi, tapi bukan hanya dengan memerintah. Mereka tidak perlu untuk diperintah, mereka tidak perlu untuk dimarah-marahi. Gen Z hanya perlu untuk dibimbing,
untuk dibina secara dari hati ke hati. Yaitu untuk Gen Z itu sendiri, seperti pelajar atau murid yang di sekolah. Caranya bagaimana? Yang pertama, ubah definisi pahlawanmu. Jadi kamu harus bisa memahami bahwa figur rohani itu adalah manusia yang bergumul sama seperti kamu. Jadi stop untuk menuntut kesempurnaan. Pandanglah figur keteladanan itu sebagai manusia yang juga bisa jatuh dalam dosa. Sebagai orang yang sama denganmu. Sebagaimana kamu jatuh dalam dosa, figur keteladanan juga bisa jatuh dalam dosa. Yang kedua, ada fokuslah kepada kebenaran, bukan kepada pembawa pesan itu. Jadi pisahkan ajaran yang benar dari perilaku pengajaran yang salah. Jadi jangan biarkan kekecewaan pada manusia itu menjauhkan dirimu dari ajaran Kristus. Pandanglah ajarannya, bukan orangnya. Karena orangnya itu juga manusia yang bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi kebenaran firman Tuhan itu adalah benar dan tidak mungkin salah. Yang terakhir ada jadilah agen perubahan. Gen Z harus menjadi standar keteladanan baru yang mereka impikan di lingkungan mereka. Jadi Gen Z, selain kamu menuntut untuk orang lain, figur-figur yang lain untuk menjadi teladan atas hidupmu, kamulah yang harus menjadi teladan. Kamulah yang membawa perubahan itu kemanapun kamu pergi. Jadilah teladan seperti yang kamu impikan untuk orang lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah krisis keteladanan ini adalah panggilan bagi semua pihak, bagi Gen Z yang ada, bagi para pemimpin rohani yang ada, di mana kita semua harus bisa menjadi figur keteladanan bagi orang lain. Mau Anda orang tua, mau Anda guru, mau Anda pendeta, mau Anda leader di tempat pekerjaan Anda, mau Anda siswa, pelajar, Anda bisa menjadi figur keteladanan bagi orang lain. Jadi bagaimana menurut kamu? Siapa figur rohani yang paling autentik yang pernah kamu temui? Ceritakanlah di kolom komentar kenapa dia bisa menjadi teladan bagi hidupmu. Semoga pembahasan saya ini bermanfaat bagi Anda semua, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan shalom.